Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal, terhadap seorang yang Allah berikan harta lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran dan seseorang yang Allah berikan hikmah lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Ubaidullah bin Abdillah mengabarkan kepadanya dari Ibnu Abbas, bahwasanya dia dan Al-Huru bin Qais bin Hisyan Al-Fazari tengah berdebat perihal sahabat Musa, alaihi salam. Ibnu Abbas berkata, ia adalah Khidir. Tiba-tiba lewatlah Ubay bin Ka'ab di hadapan mereka berdua, maka Ibnu Abbas memanggilnya seraya berkata, aku dan temanku ini tengah berdebat perihal sahabat Musa, alaihi salam, di mana Musa mencari upaya agar dapat menemuinya. Apakah engkau pernah mendengar Nabi menceritakan masalah ini? Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, benar. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ketika Musa di tengah pembesar Bani Israel, datang seseorang yang bertanya, adakah orang yang lebih pandai darimu? Musa, alaihi salam berkata, tidak. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa, alaihi salam, ada, yaitu hamba kami yang bernama Khidir. Maka Musa, alaihi salam meminta jalan untuk bertemu dengannya. Maka Allah jadikan ikan yang besar sebagai tanda bagi Musa. Dikatakan kepadanya, jika engkau kehilangan ikan tersebut, kembalilah. Setelah itu engkau akan berjumpa dengannya. Maka Musa, alaihi salam mengikuti jejak ikan tersebut di lautan. Berkatalah pelayan Musa, ingatkan engkau tatkala kita sedang berada di tempat peristirahatan pada bebatuan besar. Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidaklah yang melupakanku untuk menceritakannya melainkan setan. Maka Musa, alaihi salam berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Pada akhirnya mereka berdua bertemu dengan Khidir. Begitulah kisah keduanya sebagaimana Allah ceritakan dalam kitabnya. Abdullah bin Abbas berkata, aku datang dengan menunggang keledai betina, yang saat itu aku hampir menginjak masa balik, dan Rasulullah sedang salat di Mina dengan tidak menghadap dinding. Maka aku lewat di depan sebagian saf kemudian aku melepas keledai betina itu supaya mencari makan sesukanya. Lalu aku masuk dalam saf ikut salat berjamaah, dan tidak ada orang yang menyalahkanku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan di antaranya ada tanah yang keras lalu menahan air tergenang sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya. Dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Berkata Abu Abdullah, Ishak berkata, dan di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh dan di antaranya ada padang Sahara yang datar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan, perzinahan secara terang-terangan, jumlah perempuan yang lebih banyak dan sedikitnya laki-laki, sampai-sampai perbandingannya 50 perempuan sama dengan hanya satu orang laki-laki. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu lalu aku meminumnya hingga aku melihat susu yang diminum tersebut keluar dari kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku Umar bin Al-Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ilmu. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di Mina pada Haji Wada, memberi kesempatan kepada manusia untuk bertanya kepada beliau. Lalu datanglah seseorang dan berkata, aku tidak menyadari, ternyata saat aku mencukur rambut aku belum menyembelih.
Maka Nabi bersabda, "Sembelihlah, tidak apa-apa." Kemudian datang orang lain dan berkata, "Aku tidak menyadari, ternyata ketika berkurban aku belum melempar jumrah." Nabi bersabda, "Lemparlah dan tidak apa-apa." Dan tidaklah Nabi ditanya tentang sesuatu perkara sebelum dan sesudahnya kecuali beliau menjawab, "Lakukanlah dan tidak apa-apa." Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya seseorang tentang haji yang dilakukannya, orang itu bertanya, "Aku menyembelih hewan sebelum aku melempar jumrah." Beliau memberi isyarat dengan tangannya, yang maksudnya, "Tidak apa-apa." Dan aku mencukur sebelum menyembelih. Beliau memberi isyarat dengan tangannya yang maksudnya, "Tidak apa-apa." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ilmu akan diangkat dan akan tersebar kebodohan dan fitnah merajalela serta banyak timbul kekacauan." Ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekacauan?" Maka Rasul menjawab, begini. Nabi memberi isyarat dengan tangannya lalu memiringkannya. Seakan yang dimaksudnya adalah pembunuhan. Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Fatimah dari Asma, berkata, "Aku menemui Aisyah saat dia sedang salat. Setelah itu aku tanyakan kepadanya, apa yang sedang dilakukan orang-orang. Aisyah memberi isyarat ke langit. Ternyata orang-orang sedang melaksanakan salat gerhana matahari. Maka Aisyah berkata, 'Maha suci Allah. Aku tanyakan lagi, satu tanda saja.' Lalu dia memberi isyarat dengan kepalanya, maksudnya mengangguk tanda mengiyakan. Maka aku pun ikut salat namun timbul perasaan yang membingungkanku, hingga aku siram kepalaku dengan air." Dalam khotbahnya, Nabi memuji Allah dan menyucikannya, lalu bersabda, "Tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini hingga surga dan neraka, lalu diwahyukan kepadaku, bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti atau hampir berupa fitnah yang aku sendiri tidak tahu apa yang diucapkan Asma, di antaranya adalah fitnah Al-Masihud Dajjal, akan ditanyakan kepada seseorang di dalam kuburnya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini. Adapun orang beriman atau orang yang yakin, Asma kurang pasti mana yang dimaksud di antara keduanya akan menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah telah datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Maka kami sambut dan kami ikuti. Dia adalah Muhammad, diucapkannya 3 kali. Maka kepada orang itu dikatakan, tidurlah dengan tenang, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang yang yakin. Adapun orang munafik atau orang yang ragu, Asma kurang pasti mana yang dimaksud di antara keduanya, akan menjawab, aku tidak tahu siapa dia, aku mendengar manusia membicarakan sesuatu maka aku pun mengatakannya. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah berkata aku pernah menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dan orang-orang, ia berkata, bahwasanya telah datang rombongan utusan Abdul Qais menemui Nabi lalu Nabi berkata, utusan siapakah ini atau kaum manakah ini? Utusan itu menjawab, Rabi'ah. Lalu Nabi berkata, selamat datang kaum atau para utusan dengan sukarela dan tanpa menyesal. Para utusan berkata, wahai Rasulullah kami datang dari perjalanan yang jauh sementara di antara kampung kami dan engkau ada kampung kaum kafir, suku Mudor, dan kami tidak sanggup untuk mendatangi engkau kecuali di bulan suci. Ajarkanlah kami dengan satu perintah yang jelas, yang dapat kami amalkan dan kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami dan dengan begitu kami dapat masuk surga. Lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang minuman. Maka Nabi memerintahkan mereka dengan 4 hal dan melarang dari 4 hal, memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya. Beliau berkata, tahukah kalian apa arti beriman kepada Allah satu-satunya? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi menjelaskan, persaksian tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan kalian mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Dan Nabi melarang mereka dari 4 perkara, yaitu dari meminum dari Al-Hantam, Ad-Duba petik terbalik dan Al-Musafaat.
Syu'bah menerangkan, terkadang beliau menyebutkan an-nakir dan terkadang muqayyir, bukan nakir. Kemudian Nabi bersabda, jagalah semuanya dan beritahukanlah kepada orang-orang di kampung kalian. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Mulaikah dari Uqbah bin Al-Harits, bahwasanya dia menikahi seorang perempuan putri Ibnu Ihab bin Aziz. Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata, aku pernah menyusui Uqbah dan wanita yang dinikahinya itu. Maka, Uqbah berkata kepada perempuan itu, aku tidak tahu kalau kamu pernah menyusuiku dan kamu tidak memberitahu aku. Maka, Uqbah mengendarai kendaraannya menemui Rasul di Madinah dan menyampaikan masalahnya. Maka Rasul bersabda, harus bagaimana lagi, sedangkan dia sudah mengatakannya. Maka, Uqbah menceraikannya dan ia, mantan istrinya, menikah dengan lelaki lain. Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari, Ubaidullah bin Abdullah bin Abu Saur dari Abdullah bin Abbas dari Umar berkata, aku dan tetanggaku dari Ansar berada di desa Banu Umayyah bin Zaid, dia termasuk orang kepercayaan di Madinah. Kami saling bergantian menimba ilmu dari Rasul, sehari aku yang menemui beliau dan hari lain dia yang menemui beliau. Jika giliranku tiba, aku menanyakan seputar wahyu yang turun hari itu dan perkara lainnya. Dan jika giliran tetanggaku tiba, ia pun melakukan hal yang sama. Ketika hari giliran tetanggaku tiba, dia datang kepadaku dengan mengetuk pintuku dengan sangat keras, seraya berkata, apakah dia ada di sana? Maka aku kaget dan keluar menemuinya. Dia berkata, telah terjadi persoalan yang gawat. Umar berkata, aku pergi menemui Hafsah, dan ternyata dia sedang menangis. Aku bertanya kepadanya, apakah Rasul menceraikanmu? Hafsah menjawab, aku tidak tahu. Maka aku menemui Nabi, sambil berdiri aku tanyakan, apakah engkau menceraikan istri-istri engkau? Nabi menjawab, tidak. Maka aku ucapkan, Allah Maha Besar. Dari Abu Al-Mas'ud Al-Ansari berkata, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup salat yang dipimpin seseorang dengan bacaannya yang panjang. Maka aku belum pernah melihat Nabi memberi peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikannya hari itu seraya bersabda, wahai manusia, kalian membuat orang lari menjauh. Maka barang siapa salat mengimami orang-orang ringankanlah. Karena di antara mereka ada orang sakit, orang lemah dan orang yang punya keperluan. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Nabi ditanya oleh seseorang tentang barang temuan, maka Nabi bersabda, kenalilah tali pengikatnya, atau beliau berkata, kantong dan tutupnya, kemudian umumkan selama 1 tahun, setelah itu pergunakanlah. Jika datang pemiliknya maka berikanlah kepadanya. Orang itu bertanya, bagaimana dengan orang yang menemukan unta? Maka Nabi marah hingga nampak merah mukanya, lalu berkata, apa urusanmu dengan unta itu, sedang dia selalu membawa air di perutnya, bersepatu sehingga dapat hilir mudik mencari minum dan makan rerumputan, maka biarkanlah dia hingga pemiliknya datang mengambilnya. Orang itu bertanya lagi tentang menemukan kambing, maka beliau menjawab, itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala. Telah menceritakan kepada kami dari Anas dari Nabi, bahwa Nabi apabila memberi salam, diucapkannya 3 kali dan bila berbicara dengan 1 kalimat diulangnya 3 kali. Telah menceritakan kepada kami dari Anas dari Nabi, bahwa Nabi bila berbicara diulangnya 3 kali hingga dapat dipahami dan bila mendatangi kaum, beliau memberi salam 3 kali. Telah bersabda Rasulullah, ada 3 orang yang akan mendapat pahala 2 kali, seseorang dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Muhammad, dan seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Dan seseorang yang memiliki hamba sahaya wanita lalu dia memperlakukannya dengan baik, mendidiknya dengan baik, dan mengajarkan kepadanya dengan sebaik-baik pengajaran, kemudian membebaskannya dan menikahinya, maka baginya 2 pahala. Berkata Amir, aku berikan permasalahan ini kepadamu tanpa imbalan, dan sungguh telah ditempuh untuk memperolehnya dengan menuju Madinah. Dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?
Rasulullah menjawab, "Aku telah menduga wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini, karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadits. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya." Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan." Berkata Al-Firabri telah menceritakan kepada kami, Abbas berkata, telah menceritakan kepada kami Kutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hisyam seperti ini juga. Dari Abu Said Al-Khudri, kaum wanita berkata kepada Nabi, kaum lelaki telah mengalahkan kami untuk bertemu dengan engkau, maka berilah kami 1 hari untuk bermajelis dengan diri Tuan, maka Nabi berjanji kepada mereka 1 untuk bertemu mereka, lalu Nabi memberi pelajaran dan memerintahkan kepada mereka, di antara yang disampaikannya adalah, tidak seorang pun dari kalian yang didahului oleh 3 orang dari anaknya kecuali akan menjadi tabir bagi dirinya dari neraka. Berkata seseorang, bagaimana kalau 2 orang? Nabi menjawab, juga 2. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdurrahman al-Ashbahani dari Zakwan dari Abu Said al-Khudri dari Nabi. Dan dengan sanad seperti ini dari Abdurrahman al-Ashbahani berkata, aku mendengar Abu Hazm dari Abu Hurairah berkata, 3 orang yang belum balik. Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah bahwa Aisyah istri Nabi tidaklah mendengar sesuatu yang tidak dia mengerti kecuali menanyakannya kepada Nabi sampai dia mengerti, dan Nabi pernah bersabda, siapa yang dihisap berarti dia disiksa. Aisyah berkata, maka aku bertanya kepada Nabi, bukankah Allah Ta'ala berfirman, kelak dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Aisyah berkata, maka Nabi bersabda, sesungguhnya yang dimaksud itu adalah pemaparan amalan. Akan tetapi barang siapa yang didebat hisapnya pasti